Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan apa kabar? Semoga kabar kamu baik dan juga sehat ya. Senang sekali saya kembali lagi di video ini dan seperti biasa bakal membahas seputar zodiak. Dan kita masih membahas urutan zodiak yang berikutnya, dan ini merupakan zodiak yang terakhir, yaitu masuk ke zodiak yang ke-12, tentunya adalah Pisces untuk bulan Oktober tahun 2020. Nah, buat teman-teman yang ngerasa zodiaknya adalah Pisces, silahkan juga merapat ke sini untuk menyimak pesan-pesan apakah yang kira-kira muncul, pesan-pesan semesta dan Tuhan apakah yang muncul juga buat kamu Pisces ya. Tapi jangan khawatir juga, tidak menutup kemungkinan bahwa selain Pisces atau di luar Pisces pun juga silahkan untuk mendengarkan dan menyimak video ini sampai dengan selesai, karena siapa tahu masalahnya sama, atau siapa tahu persoalannya sama, dan juga otomatis akan mendapatkan pencerahan yang sama ya. Oke, yang jelas saya sambil kocok juga kartunya. Dan mohon maaf teman-teman, beberapa hari saya kembali lagi tidak membuatkan video, vakum, karena ya ada hal lain yang harus saya kerjakan di luar YouTube, yang di luar channel saya ini. Karena saya berkegiatan, ada beberapa hal yang harus saya kerjakan seperti terapi secara langsung, konsultasi juga, terus kemudian pelatihan-pelatihan yang harus tetap saya laksanakan juga di tengah pandemi ini juga ya. Oke, jadi saya mesti bagi waktu, tapi nggak usah khawatir, saya tetap akan memprioritaskan teman-teman di Facebook, di YouTube ini, teman-teman yang sudah mendukung channel Damar Aji agar tetap terus berkembang ya, agar tetap terus memberikan dan menebar hal-hal positif dan pencerahan-pencerahan yang bisa kamu dapatkan. Karena saya melihat banyak sekali teman-teman yang ternyata dihadapkan dengan masalah yang sedang sangat rumit sekali, sedang sangat berat sekali bebannya, sehingga teman-teman membutuhkan pencerahan-pencerahan yang bisa memberikan solusi dan memperbaiki keadaan yang saat ini sedang dihadapi ya. Oke, sekarang kita buka satu persatu. The Lovers. Oke. Wow, the Devil. Kartunya. Oke teman-teman, saya sudah buka 5 kartu, sudah saya shuffle, sudah saya kocok. Dan kartu ini sudah memberikan gambaran-gambaran dan juga pesan buat Pisces ya. Kartu pertama untuk Pisces, saya melihat bahwa di sini Pisces memiliki The Lovers ya. The Lovers adalah hubungan asmara, hubungan percintaan kamu dengan pasangan kamu ya, baik yang sudah menikah maupun yang belum. Saya melihat The Lovers di sini dan juga saya merasakan bahwa untuk Pisces ini sedang diuji hubungannya ya. Hubungannya sedang tidak baik, hubungannya banyak sekali konflik-konflik yang sedang terjadi ya. Dan ini sudah berjalan sebenarnya sudah agak dari kemarin-kemarin ya, karena energi ini kan juga tidak secara tiba-tiba, otomatis energi ini sudah dirasakan dari sebelum-sebelumnya. Meskipun ini adalah bacaan bulan Oktober sampai nanti bulan Maret ya, Maret 2021, tapi energi ini biasanya sudah dirasakan jauh-jauh hari sebelumnya. Kalaupun misalnya teman-teman Pisces belum merasakan ini juga bisa dijadikan sebagai warning, sebagai antisipasi agar hal ini tidak terjadi. So bagaimanapun juga harus tetap berdoa kepada Tuhan agar kalian diberikan hubungan yang baik-baik saja dengan pasangan kamu. Tapi yang jelas saya merasakan bahwa The Lovers ini mengalami ini ya, baik yang sudah maupun yang belum, atau baik yang sudah kemarin-kemarin, energinya juga sudah kita tangkap, bahkan ini sekarang masih merasakan hal itu. The Lovers sekali lagi bahwa menunjukkan hubungan Pisces sedang diuji. Konfliknya begitu banyak. Nah, konflik dan pengujian ini tentunya diakibatkan bisa jadi satu karena adanya orang ketiga di dalamnya, adanya komunikasi yang kurang baik ya, adanya komunikasi yang kurang bagus, bahkan ada juga yang karena faktor LDR ya, long distance relationship yang sudah cukup lama, sehingga ini cukup mengganggu perasaan dan juga pikiran kamu juga ya. Bahkan saya melihat di Pisces ini
ada juga yang saling blokir ya. Jadi dia blokir kamu dan kamu juga ngebalas blokir dia. Jadi tidak selesai-selesai ya. Jadi saya melihat dan merasakannya seperti itu. Dan yang jelas ini apa ya, bisa dibilang adalah ujian yang berat buat Pisces, karena hubungan ini sebenarnya hubungan yang bisa dibilang diawali dengan sebuah rasa yang sangat luar biasa, dengan perasaan-perasaan yang sangat luar biasa, perasaan kangen, cinta, kasih sayang yang sangat luar biasa. Tapi di perjalanannya ini mengalami hal yang saya rasa tidak terduga. Saya rasa tidak disangka-sangka dia bakal mengalami seperti ini ya. Dan oh ya, saya perlu ingatkan juga bahwa energi ini bisa vice versa, artinya bisa kebalik ya, dari apa yang sedang kamu alami juga. Nah, The Lovers menunjukkan bahwa situasi Pisces di sini memang benar-benar dihadapkan dengan situasi yang sedang membuat Pisces itu galau, bimbang, cemas, apa ya, ada ketakutan-ketakutan juga di kartu kedua kebaca, tapi masih di kartu pertamanya. Jadi saya merasakan bahwa di sini sepertinya kamu sudah sangat putus asa, frustasi dan sebagainya seperti terbaca di kartu kedua juga. Tapi yang jelas di kartu pertama saya merasakan sekali bahwa kondisi seperti ini ya, kemungkinannya adalah pertama karena adanya orang ketiga. Satu itu, yang kedua karena adanya komunikasi yang kurang terbangun dengan baik. Ya, sehingga banyak sekali mengalami kesalahpahaman, mispersepsi dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah karena faktor LDR. Jadi hubungan jarak jauh yang juga dikomunikasinya kurang bagus. Dan di sini kamu banyak sekali merasakan kecurigaan yang kamu pikirkan. Bahkan sebaliknya dia juga mengalami kecurigaan kepada kamu. Dan kalian dihantui dengan perasaan-perasaan cemburu yang kadang-kadang nggak jelas ya, nggak jelas ujung-ujungnya. Itu kartu yang pertama. Di kartu kedua, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa, di kartu pertama dulu saya terusin. Di sini sepertinya kamu sudah, sampai di kondisi bahwa kamu sudah kepengen membuat sebuah keputusan. Artinya ini bakal diterusin atau tidak gitu kan. Bakal dilanjutkan atau diperbaiki. Nah, banyak orang yang sedang mengalami kebingungan seperti itu. Mas Damar, gimana dong hubungan aku diperbaiki atau dilanjutkan atau tidak gitu kan. Nah di situ saya juga kadang-kadang memberikan gambaran-gambaran bahwa tidak selalu sama ya hasil dan jawaban saya, karena dalam personal reading maupun konsultasi secara private setiap kasus itu berbeda-beda ya. Nah di sini pun saya melihat bahwa setiap kasus kamu yang ada di sini ini kan bersifat general nih. Jadi saya tidak terlalu spesifik memberikan penjelasan, tapi yang jelas saya melihat bahwa di sini kamu sudah saatnya untuk membuat keputusan ya, karena tidak bisa ini harus begini terus, nggak bisa gitu. Kartu yang kedua, saya melihat bahwa atas kondisi kartu pertama ini ada kecapean atau kelelahan yang sangat luar biasa. Nah di sini kamu terasa kayak frustasi, hopeless, putus asa ya, karena kamu menghadapi situasi yang memang nggak jelas. Sementara pasangan kamu diajak komunikasi juga susah, egonya tinggi, bahkan sulit banget diajak komunikasi dan sulit diajak untuk berembuk ya, berkompromi dan sebagainya. Jadi dia egonya sangat tinggi sehingga kamu ngerasa kelelahan sekali dan kecapean sekali. Nah, the devil menunjukkan bahwa adanya energi buruk di dalam hubungan kamu. Nah, sekali lagi saya bilang, energi buruk itu bisa datangnya dari orang lain atau orang ketiga atau faktor-faktor eksternal. Saya juga merasakan bahwa untuk Pisces mengalami frustasi yang sangat mendalam ya. Karena saya melihat bahwa Pisces sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin, berusaha untuk memperbaiki keadaan, berusaha untuk berkomunikasi dan sebagainya. Tapi halangan dan rintangannya selalu ada saja ya. Dan saya merasakan bahwa di kartu The Devil ini bahwa Pisces mengalami sebuah rasa yang sangat luar biasa, ketakutan, kekhawatiran yang sangat luar biasa. Karena pada dasarnya kalian diawali dengan rasa saling cinta, otomatis kamu merasa takut kehilangan dan sebagainya. Ada pemikiran bahwa, kalau tanpa dia lagi, bagaimana gitu kan. Sementara banyak sekali momen dan keindahan yang sudah pernah kamu tercipta. Tapi sementara misalnya harus berakhir, kok kayaknya berat dan sebagainya. Nah, di situ muncul kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya.
Itu yang saya rasakan di kartu kedua, The Devil, menunjukkan bahwa perasaan kamu sedang berkecamuk, tidak menentu. Oke, saya lanjut kartu yang ketiga. Di sini ada Seven of Swords, ya. Di Seven of Swords ini menunjukkan bahwa di permasalahan atau hubungan kamu atau di masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan kamu di sini sepertinya ada ketidakjujuran, ya, ada ketidakjujuran yang terjadi atau yang dilakukan oleh pasangan kamu, ya. Jadi pasangan kamu itu sepertinya menyembunyikan sesuatu. Ketika kamu tanya dia selalu mengelak dan sebagainya, selalu marah, selalu menghindar gitu ya, dan tidak mau menjelaskan secara pasti. So, artinya di sini saya melihat dan menangkap dari energi kartu ketiga, dari energi Pisces juga, bahwa dalam situasi kondisi hubungan kamu di sini sepertinya ada tipu muslihat, ada kebohongan-kebohongan yang memang ya saya bilang sengaja juga dilakukan gitu kan, karena tahu ini salah tapi dia tetap melakukan hal itu kan berarti kan sengaja. Seperti itu. Jadi di kartu ketiga Seven of Swords ini adalah menunjukkan bahwa kayak kamu akhirnya ngerasa kayak kalah gitu ya. Ini di sini kan ada orang yang sedang memunguti pedang, dia merasa ada kekalahan, dia harus mengalah dan kemudian pergi meninggalkan arena pertempuran itu. Nah, itu yang kamu rasakan adalah kurang lebih seperti itu. Jadi bahwa Seven of Swords ini adalah menunjukkan adanya ketidakjujuran, kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh pasangan kamu. Atau bahkan mungkin orang yang ada di sekitar kamu juga. Oke. Di sini juga bisa jadi berlaku untuk teman atau orang-orang yang ada di dekat kamu, tidak hanya sekedar pasangan saja. Oke. Di kartu yang keempat saya melihat ada The Tower. Ini kartunya ngeri-ngeri semua ya. The Devil, The Tower. Oke, The Tower berarti menunjukkan bahwa hubungan kamu sepertinya tidak bisa lagi dipertahankan. Karena apa? Di sini ada kehancuran dan di sini ada dua orang yang jatuh dari terpelanting dari The Tower ini, dari tower ini, dan tower ini kebakaran. Ini menunjukkan bahwa energi yang terjadi di kamu ke depan sepertinya untuk hubungan kamu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Karena di sini yang terjadi adalah kehancuran dan kemudian kamu sama-sama menanggung resiko dan akibatnya serta konsekuensi dari ya hubungan kamu yang berpisah ini. Jadi saya melihatnya ini tidak bisa lagi diperbaiki dan pada akhirnya bubar sendiri-sendiri ya. Jadi artinya keadaan kamu semakin runyam, kacau, hancur gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya mungkin di awal atau dalam hati kamu tadi sambil dengerin ada pertanyaan masih bisa dibenerin nggak misalnya gitu kan, saya mungkin bisa menjawab bahwa ini sepertinya sulit untuk diperbaiki ya. Jadi harus bagaimana dong? Gini teman-teman, segala sesuatu yang sudah kita perjuangkan, yang sudah kita upayakan, yang sudah kita benar-benar perjuangkan mati-matian, tapi pada akhirnya Tuhan berkata lain atau menghendaki berbeda, pada akhirnya kamu tidak bisa memiliki orang yang kamu cintai, pada akhirnya kamu harus kehilangan dia yang selama ini kamu sayangi, itu berarti sudah tidak bisa lagi kita paksakan. Ya, apalagi ketika seseorang atau pasangan kamu bila hatinya sudah tidak lagi bersama kamu, untuk apa dipertahankan, gitu kan? Karena yang ada bikin sakit hati, bikin kecewa, bikin luka batin yang semakin dalam. Jadi saran saya untuk Pisces atau mungkin siapapun mungkin di luar Pisces yang juga mengalami hal yang sama, saya pikir inilah saat kamu untuk melepaskan dan merelakan. Saya paham bahwa ini tidak gampang. Saya tahu bahwa ini tidak semudah membalikan tangan atau tidak semudah berbicara. Tapi fakta mengatakan bahwa ya sudah, mau nggak mau, bisa nggak bisa, siap nggak siap, ya harus dilakukan ya. Berpisah ya sudah berpisah, terima saja ya. Dan jangan lupa juga bahwa setiap kejadian seperti ini adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita harus bisa menangkap pesan Tuhan yang dibalik semua ini itu apa. Karena saya yakin sekali bahwa teman-teman kalau misalnya di balik peristiwa, di balik kejadian, itu pasti selalu ada hikmah dan ada sesuatu yang memang menjadi lebih baik untuk kita. Asal kita bisa peka,
menangkap situasi dan kondisi itu dan juga mensikapi dengan sikap positif, dengan pemikiran yang positif juga. Dan kartu keempat, The Tower, menunjukkan sekali lagi bahwa itulah titik atau masa di mana kamu mengalami sebuah kehancuran yang tidak bisa lagi dipertahankan. Nah, jika demikian, itu artinya kita masuk ke kartu kelima, Page of Wands. Page of Wands adalah pesan di mana kamu saatnya untuk memulai langkah baru, awal yang baru, kehidupan yang baru, ya. Saya tahu ini tidak mudah, saya tahu ini sulit, gitu kan. Tetapi berbagai cara saya rasa bisa dilakukan. Ada 1001 cara, gitu kan. Bagaimanapun kamu harus move on, move up, gitu ya. Harus bergerak kembali, harus bangkit kembali. So, kamu harus melakukan sebuah langkah awal, langkah baru lagi. Kalau memang terasa sulit, masih ada trauma dan sebagainya, jangan dipaksakan untuk memulai kehidupan baru lagi bersama orang yang baru juga. Ya, sementara boleh kamu sendiri dulu, ya, sambil melakukan healing terapi kepada diri sendiri, melakukan releasing, ya, pembuangan energi negatif, mengobati luka batin dengan terapi dan sebagainya. Oke, jadi itu yang harus kamu lakukan supaya apa? Supaya ketika kamu melangkah lagi ke dalam kehidupan baru kamu dalam keadaan netral, ya. Nah, kalau sudah netral, insya Allah dan saya yakin sekali Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kamu, termasuk jodoh yang lebih baik buat kamu. Tapi jangan sekali-kali kamu sedang galau, sedang sakit hati, sedang patah hati, kamu berusaha mencari pelarian, mencari teman untuk sekedar ngobrol dan sebagainya. Kenapa saya mengatakan jangan? Karena jatuhnya nanti adalah memiliki frekuensi dan energi yang sama. Artinya apa? Takutnya tidak jauh-jauh dari orang yang sebelumnya. Jadi saran saya dinetralisir dulu, ya. Supaya ketika kamu mendapatkan seseorang, itu adalah orang yang jauh lebih baik, jauh lebih bertanggung jawab, dan jauh lebih berkualitas. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi untuk Page of Wands, ini menunjukkan bahwa kamu harus melangkah lagi, move on, ya. Tapi jangan lupa untuk releasing dulu, terapi dulu agar kamu hilang traumanya dan sebagainya, ya. Kalau teman-teman misalnya membutuhkan hal itu, silakan kamu bisa langsung kontak ke WA yang tertera di sini dan saya juga bisa membantu untuk melakukan healing terapi atau juga hipnoterapi atau membuang trauma-trauma yang ada. Oke? Saya rasa itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk readingan atau bacaan yang sederhana tapi padat dan mudah-mudahan bermakna dan juga bermanfaat buat teman-teman, memberikan pencerahan-pencerahan untuk yang sedang membutuhkan. Oke, saya rasa sekali lagi itu dulu. Terima kasih banget karena ini sudah zodiak yang terakhir atau ke-12. Tunggu saja video saya berikutnya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan tema-tema yang lebih menarik lagi, dalam arti kata sesuai dengan harapan, situasi dan kondisi kamu, dan juga bisa memberikan pencerahan. Oke? Terima kasih. Jangan lupa tetaplah bahagia, sehat selalu. Jangan lupa bahwa keajaiban itu selalu datang dalam kehidupan kita. Saya Damar Aji, sampai jumpa.